Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan mereka semua juga belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda. A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Pembahasan. Indikator saling memahami, keaktifan dalam bekerja sama, memberikan kontribusi agar tujuan tercapai. Ada tugas yang belum dipahami oleh tim. Di sini, kita dituntut untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan tim kita untuk mencari langkah paling efektif dan efisien agar tujuan tercapai. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan C. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Contoh soal nomor 2. Cara efektif yang dapat dilakukan untuk memelihara hubungan kerja dengan relasi dan pelanggan adalah A. Memberikan mereka banyak hadiah. B. Memberikan servis yang sangat baik. C. Memberikan diskon pada saat mereka melakukan pembelian. D. Menganggap mereka sebagai keluarga dan tidak sekedar pelanggan. E. Sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelancaran hubungan kerja. Pembahasan. Untuk memelihara hubungan kerja agar tetap baik adalah dengan sering berkomunikasi, berdiskusi mengenai apa saja yang mereka butuhkan. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan C. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelancaran hubungan kerja. Contoh soal nomor 3. Anda bersama salah satu rekan kerja melakukan kunjungan ke kantor klien. Pada saat kunjungan tersebut, Anda melihat ada salah satu klien yang terlihat kurang profesional dan kurang cakap dalam perundingan kerjasama. Padahal, Anda perlu banyak informasi dan data mengenai program kerjasama yang akan segera disepakati. Sikap Anda pada situasi tersebut adalah A. Meminta rekan saya untuk mahir, serta mampu bernegosiasi dengan klien tersebut, berharap akan mendapatkan sisi keuntungan yang lebih dari keadaan klien yang kurang cakap dalam perundingan. B. Menyampaikan kepada atasan mengenai klien tersebut untuk dijadikan salah satu pertimbangan untuk melanjutkan program kerjasama untuk periode selanjutnya. C. Membatalkan kesepakatan kerjasama yang telah terjalin untuk program yang telah terlanjut berjalan bisa diberikan kepada pihak lain, dan saya akan menyarankan klien tersebut untuk mencari mitra kerjasama yang lain. D. Berusaha dan mencoba tetap mencari informasi penting, meskipun saya yakin untuk membatalkan kerjasama dengan mitra tersebut. E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut, sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Pembahasan. Dalam persoalan di atas, baiknya kita tetap bekerja secara profesional. Poin 5 ada pada pilihan E.
Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan D. Poin 2 ada pada pilihan C. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Berusaha untuk tidak terlalu kaku dan arogan dalam menggali informasi dari klien tersebut, sehingga ia tidak gugup dan bisa berunding secara profesional. Contoh soal nomor 4. Dalam berusaha ataupun bekerja, seorang mitra kerja sangat penting, karena menurut pandangan saya, seorang mitra kerja adalah A. Teman berbagi dan bertukar pendapat. B. Teman mengembangkan usaha. C. Teman untuk berbagi modal. D. Sebagai pengingat saat saya salah membuat keputusan. E. Sebagai pendorong untuk kemajuan saya. Pembahasan. Dalam dunia kerja, seorang mitra bisa menjadi teman berbagi dan bertukar pendapat, baik dalam hal pekerjaan yang sedang dikerjakan atau dalam hal lain. Poin 5 ada pada pilihan A. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan D. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Teman berbagi dan bertukar pendapat. Contoh soal nomor 5. Dalam mengembangkan usaha yang sedang saya jalankan, saya terlibat persaingan sengit dengan seorang kompetitor, dan kebanyakan saya kalah. Untuk memenangkan persaingan, hal yang saya lakukan adalah A. Mencari kelemahannya dan menggunakannya untuk menjatuhkannya. B. Meningkatkan kualitas diri untuk memenangkan persaingan. C. Mencari jalan pintas untuk memenangkan persaingan. D. Menjebaknya dan menjadikannya ia memiliki nilai buruk dalam perusahaannya. E. Menganalisa kekurangan saya, kemudian memperbaikinya untuk meningkatkan kualitas diri. Pembahasan. Baiknya, ketika mengalami kesulitan, langkah pertama yang dilakukan adalah introspeksi diri, dengan menganalisa apa saja yang telah dikerjakan, lalu memperbaikinya. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Menganalisa kekurangan saya, kemudian memperbaikinya untuk meningkatkan kualitas diri. Contoh soal nomor 6. Sebagai sebuah wedding organizer, saya mendapatkan klien yang meminta pernikahan dalam budaya asal mereka, yang sepertinya susah untuk didapatkan baju dan alat-alat lainnya, karena sangat jauh dari tempat tinggal saya. Saya akan A. Menyarankan mereka untuk menggunakan baju adat tempat tinggal saat ini saja yang lebih mudah didapatkan. B. Menyarankan mereka untuk menggunakan pakaian nasional saat resepsi pernikahan. C. Memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan. D. Memenuhi semua permintaan mereka untuk menggunakan budaya asal mereka dalam pernikahan, dengan syarat semua baju dan alat dipersiapkan oleh mereka. E. Menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu saya. Pembahasan. Solusi untuk permasalahan di atas yang paling tepat adalah dengan meminta bantuan kepada rekan pada daerah tersebut. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan D. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Menghubungi rekan wedding organizer dari daerah asal mereka untuk membantu saya. Contoh soal nomor 7. Menurut saya, cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dari penjualan produk adalah A. Memproduksi produk dalam jumlah banyak dan satu kali masa produksi. B. Menurunkan harga jual produk dibanding pesaing. C. Memperluas jaringan. D. Membuat produk baru yang bisa bersaing dengan produk lain. E.
mencari bahan baku yang lebih murah dari yang ada di pasaran saat ini. Pembahasan. Salah satu faktor utama dalam meningkatkan keuntungan dari penjualan produk adalah dengan memperluas jaringan. Dengan begitu akan menambah dan memperluas konsumen, sehingga minat dan pembelian juga akan meningkat. Poin 5 ada pada pilihan C. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Memperluas jaringan. Contoh soal nomor 8. Dalam waktu hanya 1 bulan, saya harus membuat laporan hasil survei dari seluruh wilayah kerja yang sangat luas. Yang akan saya lakukan: A. Mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. B. Melaksanakan survei sendirian sesuai perintah. C. Meminta bantuan beberapa teman yang saya percaya untuk menyelesaikan survei. D. Membuat laporan hasil survei secara asal-asalan tanpa datang ke wilayah. E. Membuat laporan hasil survei berdasarkan data hasil survei tahun lalu. Pembahasan. Langkah yang paling mudah dan cepat adalah dengan mengajak petugas yang ada di wilayah, karena mereka lebih tahu dan lebih paham tentang hal yang ada di wilayah mereka tersebut. Poin 5 ada pada pilihan A. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan D. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe